Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pada pagi hari ini bagaimana kabar kalian semuanya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya, jangan lupa diterapkan prokesnya dengan yang ketat dan ikuti anjuran dari pemerintah supaya kita semuanya sehat selalu. Dan tak lupa pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Apa itu surat An-Nasr? Kita cekidot. Sebelum kita belajar surat An-Nasr, terlebih dahulu kita akan mengabsen siapa saja yang belum hadir di ruangan ini atau di kelas ini untuk belajar surat An-Nasr. Baiklah, Bapak akan absen dulu kalian satu persatu. Oke, Andi hadir ya. Oke, kemudian Ilham hadir, Budi alhamdulillah hadir, kemudian Asep juga hadir, dan Albar hadir. Oke, pada hari ini semuanya hadir semuanya. Semuanya semoga dalam keadaan sehat semuanya dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sehat, dengan semangat dan ceria. Oke, sebelum memasuki pembelajaran berikutnya, kita akan berdoa dulu. Silakan Andi dipimpin doanya. Doa mulai. Selesai. Kemudian kita akan menyampaikan atau Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa saja yang akan kita dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Di antaranya satu, dengan membelajaran surat An-Nasr diharapkan kalian bisa menulis, menghafal, menyebutkan makhraj, tajwid dan yang lainnya dengan baik dan benar. Kemudian lanjut kita akan membahas tentang surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, sehingga termasuk golongan surat Makkiyah. Surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Surat An-Nasr berada pada urutan yang ke-110 di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat dan semuanya ini menceritakan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, anak-anakku semuanya, kita akan belajar surat An-Nasr, tapi sebelumnya Bapak akan mencontohkan bagaimana cara membaca surat An-Nasr. Perhatikan ya, dengarkan dan simak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong untuk masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Itulah bacaan dan arti surat An-Nasr. Baiklah anak-anak, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Di dalam surat An-Nasr tadi ada beberapa kaidah atau tata cara yang harus diperhatikan kita dalam membacanya dan mengartikannya. Di antaranya cara membacanya yaitu kita harus memperhatikan makhraj dan tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid adalah tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Contoh, tanda panjang harus dipanjangkan, tanda pendek harus dibaca pendek, tanda dengung harus dibaca ikhfa. Itu adalah pengertian dari tajwid. Sedangkan yang satu lagi adalah makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj adalah tempat keluarnya huruf di dalam bibir kita. Contoh,
huruf sod dan sin harus berbeda pengucapannya. Seperti contoh dalam surat An-Nasr ayat pertama. Contoh, kita akan membedakan huruf sin dan huruf sod. Contoh, idza jaa nafs. Ketika menyebutkan huruf sod, maka bibir kita agak monyong ke depan, dimonyongkan. Seperti nafs, so, naso, nas. Kan beda ya antara huruf sin, tidak dibaca seperti ini, nas, tidak, tapi harus nas, harus dimonyongkan. Itu adalah contoh makhraj huruf sod. Kemudian contoh huruf sin, perbedaannya antara sod dengan sin. Sekarang kita membahas huruf sin. Contoh di ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa, sa. Beda ya, kalau tadi mas sod agak monyong, sekarang mas sin agak bibirnya melebar ke pinggir seperti kita semua senyum. Kayak gitu ya. Adapun kita membaca surat, menyebutkan surat huruf sin seperti mendesisnya suara ular. Seperti itu caranya. Oke, bisa dipahami? Satu, huruf sod. Sod itu pengucapannya harus monyong. So, kalau sin mendesis, bibirnya ke pinggir, seperti ular mendesis. Bapak akan bertanya kepada Ilham. Ilham, apa yang dimaksud surat An-Nasr? Atau apa artinya An-Nasr? Oke, jawabannya benar. Nilainya 100. Oke, nanti bisa beli cilok ya. Kemudian Budi, Bapak akan bertanya kepada Budi. Budi, apa yang dimaksud dengan makhraj? Apa? Tepat sekali. Betul. Oke, semangat. Luar biasa. Hebat buat Budi. Terakhir, Bapak akan bertanya kepada Albar. Albar, apa artinya makhraj? Dan sebutkan satu contohnya saja. Apakah bagaimana? Oke, benar sekali. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semuanya sudah bisa menjelaskan, menyimak, mendengarkan, dan memberikan contoh surat An-Nasr. Oke, anak-anakku semuanya, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Itu surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Kemudian surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah, dan surat An-Nasr berada pada urutan yang ke-110 di dalam Al-Quran. Kemudian kesimpulan yang terakhir, surat An-Nasr menceritakan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang memusuhi kaum kafir Quraisy yang mereka menentang Nabi Muhammad SAW, tapi dengan sikapnya, dengan suri tauladannya, dengan contoh yang terbaik, dengan sifat al-aminnya Rasulullah SAW, sehingga banyak kaum kafir Quraisy memeluk agama Islam dengan berbondong-bondong, banyak sekali masuk agama Islam dengan ramai-ramai. Nah, yang terakhir, Bapak akan memberikan evaluasi belajar kepada kalian agar lebih paham lagi tentang surat An-Nasr. Nah, di rumah kalian membuat contoh tajwid dan makhraj dengan lengkap. Satu saja ya, satu orang satu saja. Kemudian yang terakhir, kita cukupkan pada belajar pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.